dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kali ini, mengatasi masalah dengan bermusyawarah. Ya. Sebagaimana pertanyaan saya, kenapa sih pentingnya bermusyawarah dalam bermasyarakat, Bang Din? Ya, karena masyarakat terdiri dari banyak unsur, baik dari sudut profesi dalam sebuah masyarakat, di sebuah desa atau kampung umpamanya, kan ada petani, ada nelayan, ada guru, ada tokoh agama. Ya tentu masing-masing punya pikiran. Maka ketika membicarakan kepentingan bersama, seperti membangun desa itu sendiri saja ya, pasti banyak sekali pikiran, usul, pendapat. Maka inilah pentingnya musyawarah, yaitu duduk bersama untuk membicarakan masalah bersama, membicarakan rencana bersama. Mengapa penting musyawarah seperti itu? Karena kalau tidak, hanya pimpinan pamong desa saja yang mengambil inisiatif atau melakukan kegiatan, keputusan, belum tentu yang lain setuju. Maka terjadilah konflik, terjadilah intrik-intrik. Wah, bisa dibayangkan di kampung itu banyak kubu-kubuan. Begitu pula dalam sebuah organisasi, banyak faktor. Begitulah dalam sebuah bangsa, apalagi yang majemuk atas dasar agama, atas dasar profesi, suku, dan lain sebagainya. Sebetulnya kan kalau tadi disampaikan emang penting banget ya untuk bermusyawarah, untuk menghasilkan mufakat ya. Kenapa sih musyawarah itu perlu banget? Mengapa kita harus mendahulukan musyawarah itu untuk supaya kata mufakat itu, Bang? Iya, sebab kalau tanpa musyawarah, tadi sudah saya isyaratkan, ada yang jalan sendiri, mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya kewenangan, padahal orang lain tidak bersepakat, tidak bersetuju. Itu akan mungkin terjadi yang disebut pro dan kontra. Ada yang menerima, ada yang menolak. Apalagi yang masuk unsur politik, yang merasa dirinya benar, mencari-cari alasan dan bahkan dalih untuk membela kebenarannya atau mempertahankan kekuasaannya, terjadilah dalam suasana kehidupan masyarakat itu ketegangan, telah konflik. Dan di masyarakat yang awam, yang tidak terpelajar, terdidik, berbudaya, konflik itu bisa mengambil bentuk kekerasan. Nah, maka musyawarahlah ya. Ini batas kita, ini kita sepakati bersama. Atau ya udahlah, sesama manusia, sesuku, sama-sama satu suku. Hanya sekedar ibaratnya sejengkal tanah. Betul. Kemudian terjadi ribut, ya? keributan gitu. Mengapa sampai seperti itu pentingnya sampai akhirnya menghasilkan yang terbaik setelah musyawarah? Maka saya ingin tahu gitu, kapan yang paling pas kita tuh musyawarah sebelum melakukan semua yang seharusnya dilakukan? Ya, lebih bagus sebelumnya. Lebih bagus sebelumnya. Sebab kalau sudah terlanjur, musyawarahnya percuma. Ya bisa saja ya untuk mengatasi konflik, mengatasi perbedaan, tapi akan menjadi sulit. Masing-masing kubu sudah ibaratnya pasang kuda-kuda, bukan pakai kuda. Maka sebelumnya ya, dan Islam pun ya, dalam ajaran tentang musyawarah itu perintah. Jadi sebelumnya ya tentu diidentifikasi, dikenal ada masalah dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sebuah kampung, sebuah desa, sebuah bangsa dan negara, sebuah organisasi, dan itu tugas dari para pemimpin untuk cerdas ya, dan jeli untuk melihat ada masalah. Panggil musyawarah, mari duduk bersama,
Ayo kita duduk bersama setelah sholat maghrib sambil menunggu sholat isya. Iya, indah Atau sekali. setelah sholat subuh. Ya. Atau di balai desa. Atau ya, di tempat yang disepakati bersama. Jadi penting musyawarah sebelumnya supaya jangan apa istilahnya terlanjur. Bahwa kalau terlanjur ada masalah, Lebih baik ya tidak mudah untuk mengatasi masalah tersebut. tersebut. Dipersembahkan oleh Bang Din, apa saja masalah yang dapat diselesaikan dengan musyawarah? Apakah semua masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah? Oh iya, menarik juga ya pertanyaannya. Pada dasarnya semua masalah bisa dimusyawarahkan, atau bahkan harus dimusyawarahkan, kecuali menyangkut hal-hal prinsip dalam diri manusia. Apa hal prinsip? Seperti keyakinan, keyakinan keagamaan. Itu bukan wilayah Untuk dimusyawarahkan. musyawarah karena itu bukan subjek untuk kompromi. Baku. Ya, karena itu sudah given, sesuatu yang sudah niscaya dalam diri manusia ya, tentang keimanan, keyakinan keagamaan ya, jangan dimusyawarahkan. Gimana kalau kita take and give ya dalam keyakinan keagamaan. Saya kira ya pada semua hal bisa, kecuali hal yang prinsipil seperti menyangkut keimanan, keyakinan yang tidak boleh berubah, bukan wilayah kompromi. Tapi bagaimana manifestasi keberagaman, keyakinan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, muamalat istilah Islamnya itu wilayah musyawarah. Apakah ada etikanya, Bang, untuk menyelesaikan? Ya, dalam semua musyawarah? kehidupan dalam berbagai aspeknya ada etika. Ada etika sosial. Ada etika bisnis. Ada etika, bahkan dalam rapat pun, dalam musyawarah pun ada etikanya. Ya. Apa etika musyawarah? Ya, secara universal saling mendengar. Jangan bermusyawarah dia ngomong sendiri, ya, tanpa mau mendengar pendapat orang lain. Ya, saling mendengar dulu. Yang kedua, saling menerima kebenaran. Karena apa yang disampaikan orang lain boleh jadi benar. Padahal semula kita anggap tidak benar. Jangan kalau musyawarah sudah berpegang kepada pendapat masing-masing, kebenaran masing-masing, bukan musyawarah itu. Itu namanya pokrol bambu. Apa pokrol bambu itu? Ya, sudah main pokok E. Ya. Menang. Pokok E pendapatku. Itu bukan musyawarah, itu debat. Katanya debat kusir, mungkin karena kusir delman. Ego itu ya. Ya, di desa-desa, di kota-kota itu sambil menunggu penumpang mereka debat itu. Maka disebut debat kusir atau pokrol bambu, main pokok E. Tanpa mau memusyawarahkannya, itu salah satu etika. Kita mau duduk bermusyawarah untuk mencari satu titik temu atau mencari kesepakatan bersama tentang kebenaran yang bisa disepakati bersama. Itu salah satu etikanya. Baru nanti etika dalam bermusyawarah, janganlah ada ucapan, ada ekspresi yang menyakiti. Ya, baik verbal maupun ya secara fisikal. Dalam musyawarah dia nyindir-nyindir. Dalam musyawarah dia semacam mendiskreditkan, ya nggak jadi musyawarahnya. Lalu Bang Din, apakah musyawarah ini kultur Indonesia atau Islam atau peninggalan dari leluhur kerajaan Jawa? Iya, musyawarah bahasa Arab ya tentu berasal dari ajaran Islam. Karena ada isyarat dalam Al-Qur'an ya. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah mereka dalam sesuatu urusan, atau wa amruhum syura bainahum, dan dalam urusan-urusan mereka bermusyawarah. Maka jadilah
istilah musyawarah diambil alih oleh Indonesia menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya. Saking pentingnya musyawarah, di Jakarta itu ada jalan musyawarah. Iya, betul. Atau ada apa ya. Tapi menjadi juga budaya Indonesia ya. Artinya menjadi tradisi ya. Dipengaruhi oleh Islam menjadi lebih lengkap. Maka di banyak tempat ya, musyawarah itu terjadi dan dilakukan. Namun musyawarah juga ada dalam tradisi-tradisi lain. Saya kira di Eropa pun ada. Maka dalam bahasa Inggris ada consultation. Ya. Yang sering kata syura, musyawarah diterjemahkan sebagai consultation. Ya, kita ambil alih konsultasi. Itulah bahasa Inggrisnya consultation. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah a People's Consultative Assembly. Bagus Tentu tidak sama musyawarah dengan konsultasi. ada persamaan, tapi ada perbedaan gitu. Dan ini ajaran Islam yang penting, jadi salah satu ciri dari ummatan wasata, umat tengahan yang kita bahas selama Ramadan ini, dan menjadi salah satu prinsip dari wasatiyat Islam, jalan tengah Islam, yaitu gandrung bermusyawarah. Dipersembahkan oleh Bagaimana agar musyawarah itu memberikan hasil yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat? Bagaimana musyawarah berbuah hasil yang baik. yang positif. Tentu harus disepakati dulu apa hasil positif. Hasil positif dari musyawarah itu tiada lain adalah kesepakatan bersama. Ya. Musyawarah itu melahirkan kesepakatan. Ya, kesepakatan bersama ya semuanya setuju. Aklamasi. Kalau seandainya tidak setuju, dalam tradisi Barat, demokrasi Barat, ya voting. Iya. Tentu mengambil suara terbanyak. Nah, apa suara terbanyak? Macam-macam. 1/2 lebih dari 1. 51%. Oh, berarti 49%-nya besar itu. Tidak setuju. Tidak setuju. Atau 2/3. Islam lebih cenderung kepada kesepakatan. Ya, kepada al-ittifaq. Ya. Kepada apa? Kata ittifaq, muwafaqah. Dalam bahasa Islam itu ada kaitan dengan taufik. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka musyawarah yang sangat berhasil dan berbuah itu jika kesepakatan itu juga tidak melanggar ya, nilai-nilai Allah, pesan-pesan Allah. Dan tentu ya kesepakatan yang berbuah hasil yang positif itu yang membawa kemaslahatan. Jadi musyawarah dengan al-maslahah itu juga berhimpit atau berlanjut. Musyawarah melahirkan kesepakatan dan kemaslahatan. Dan dalam alam demokrasi itu ya majority rules. Kalau semua bersepakat atau mayoritas bersepakat tentang sesuatu yang bahkan melanggar nilai agama, itu demokratis. Betulan mayoritas penduduk sebuah negeri penjudi. Dia akan bersepakat judi itu boleh, halal. Tapi Islam la tajtami'u ummati ala dhalal. Tidaklah umatku bersepakat dalam kesesatan. Maka tidak boleh ada koalisi buruk. Tidak boleh ada koalisi jahat. Nah, itulah pesan Al-Qur'an yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam keburukan, dalam dosa, pelanggaran dan pertentangan gitu. Itulah musyawarah yang sejati yang harus dihasilkan dari sebuah proses dan budaya musyawarah. Bagaimana yang terbaik
yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai mufakat itu yang diizinkan Islam atau yang dianjurkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Ya, Yang pertama kita harus memahami dan idealnya punya pemahaman yang sama tentang kebaikan. Oh, Dan tentu kebaikan bersama. Dalam bahasa Inggris common good, kebaikan bersama. Atau dalam bahasa Islam, bahasa Arabnya al-maslahatul ammah. Apa yang menjadi kemaslahatan umum. Sudah ada istilah bahasa Indonesia demikian. Ke arah sanalah kita menuju. Kalau itu menjadi titik tuju al-maslahatul ammah, kemaslahatan umum, maka musyawarah kita akan lancar menuju ke sana. Tapi kalau tujuan yang disebut visinya berbeda, susah terjadi kesepakatan. Maka terjadi perdebatan. betul. Karena visinya berbeda. Ya. Maka sebuah negeri, penduduk negeri harus jelas visinya. Kita bangsa Indonesia jelas visi. Membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kita pahami sebagai baldatun toibatun warabun ghafur. Kalau sama visi itu, ya kita akan menuju ke sana. Nah, perbedaan-perbedaan di tengah jalan itu yang menjadi objek musyawarah tadi itu. Ya. Jadi harus tujuan yang sama. Nah, barulah musyawarah akan bisa mengatasi masalah. Gitu. Dan yang kedua, ya, juga harus ada jalan yang sama. Jadi kan tujuan yang sama. Ada jalan yang sama. Dalam arti ya langkah-langkah musyawarah itu betul-betul secara sejati tukar menukar pikiran. Tabadulul ara. Maka itu bisa disebut silatul fikri. Ya. Silat menghubungkan pikiran-pikiran. Ya. Kalau tidak silatul fikri, pikirannya masing-masing ke sana, masing ke situ. Namun silatul fikri ini harus berbasis pada silaturahim. Ya. Yaitu hubungan kasih sayang. Kalau penduduk desa ya, betul-betul menjalin hubungan kasih sayang, silaturahim, maka ketika terjadi musyawarah silatul fikri, tukar menukar pikirannya akan menjadi lancar, mudah, indah. Itulah yang akan membawa hasil yang disepakati bersama dan berbentuk al-maslahatul ammah atau kemaslahatan umum.